Number 4. Kesatuan dan kekompakan tim menjadi kunci utama keberhasilan Spanyol. Kesatuan dan kekompakan itu pula yang membuat Spanyol menjuarai Piala Eropa 2008. Kejuaraan itu berlangsung di Stadion Erzhebel, Vienna, Austria mungkin ya. Mereka bermain dengan semangat kesatuan dan kekompakan. Pernyataan itu ditegaskan oleh Luis Aragonés, pelatih Spanyol saat jumpa pers usai pertandingan. Gasut, gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Juara Piala Eropa 2008 di Austria, bukan, wrong. Kunci utama keberhasilan Spanyol, soal jumpa pers usai, apalagi ini sombong gitu ya. Tepat kejuaraan Piala bukan ya. Jadi yang memungkinkan adalah B. Coba cek. Kunci utama keberhasilan Spanyol. Ada kata itu, sorry itu. Kesatuan dan kekompakan itu. Nah, kalau ada kata itu berarti sudah jelas si gasutnya ada di kalut. Si kalutnya ada di awal, bukan di belakang, bukan di campuran. Kenapa ada di awal kalimat utamanya? Karena ada kata ini, itu. Kebetulan di sini ada kata itu. Oh, berarti kalau begitu kalimat utamanya di sini. Kalau kalimat utamanya ada pada di sini, berarti gasutnya juga ada di sini, gagasan utamanya. Apa? Oh, ternyata kunci utama keberhasilan Spanyol. Oh, berarti kalau begitu jawabannya berarti yang B. Begitu kan? Adzen. Tidak. Jadi mantap. Kita next number 5. Di sini sudah semua masalah, namun apa misalnya memangnya butuh seru gitu ya. Selalu masalah jenis semangat bypass solution. Dia apa? Iya betul. Inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita baca bareng ya. Taman Nasional Kerinci Sablat terletak di 4 wilayah provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Sebagian besar kawasan Taman Nasional ini merupakan rangkaian pegunungan bukit barisan selatan di bagian Sumatera bagian tengah. Luas Taman Nasional Kerinci Sablat adalah 1.360.000 hektar sesuai dengan penetapan hasil tata batas. Daerah Taman Nasional ini merupakan hutan hujan tropis yang telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 2004. Gasut, gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Situs warisan dunia UNESCO sejak 2004, B. Luas Taman Nasional Kerinci Sablat, C. Rangkaian bukit warisan, D. Letak Taman Nasional Kerinci Sablat. Oke, kita. Taman Nasional Kerinci Sablat terletak di 4 wilayah provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi. Sebagian besar Taman Nasional ini, ada kata ini lagi. Kalau ada kata ini lagi, berarti si gasut, gagasan utama itu ada di kalimat utama, kalut. Di mana kalimat utamanya ada di awal. Kenapa ada di awal? Karena di sini ada kata ini. Di kalimat keduanya gitu ya. Jadi kalau kalimat keduanya mengandung kata ini, itu, tersebut, atau penegasan yang tersirat, maka kalimat utamanya ada di awal gitu kawan-kawan ya. Berarti kalau begitu kalimat utamanya di sini. Kalau kalimat utamanya ada di sini, berarti kalau begitu gasut juga ada di sini kawan-kawan. Nah, mencari gasutnya nggak usah kemana-mana. Gasut ada di awal. Apa? Taman Nasional terletak di 4 wilayah provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu. Oh, berarti kalau begitu jawabannya adalah letak Taman Nasional Kerinci Sablat. D gitu ya. Ini rong gitu kan? Ya, ada Zen. Tidak, jadi mantap. Kalau mantap next number 6 ya. Soalnya kayak gini kita baca bareng ya. Semuanya dulu lah. Bypass solution. Berapa? Iya betul. Biasa sih gitu kan ya. Bertanya membuat ini ada 2 salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Bagil gitu ya, salah Bagil. Bertanya membuat seseorang memiliki kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Betul ya, jadi malu bertanya sesat di jalan kan, peribahasa juga ya. Makanya kawan-kawan kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Kalau ada waktu yang memungkinkan nanti makin jawab satu persatu. Dari kegiatan tersebut, enak tuh. Kita akan memperoleh informasi tentang berbagai hal yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam segala aspek kehidupan kita pasti melakukan kegiatan bertanya. Siswa di sekolah akan bertanya kepada guru tentang materi pelajaran tidak dipahaminya. Siswa melakukan kegiatan bertanya sebagai proses memahami materi secara utuh. Jadi, berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Kita bisa mengetahui segala hal yang tidak diketahui. B. Bertanya digunakan dalam setiap aspek kehidupan. C. Bertanya menandakan siswa dapat menyerap materi pelajaran. D. Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Oke, cek bang. Lihat. Tadi gasut itu ada di kalut. Kalut itu ada di awal, ada di akhir, ada di campuran. B belakang lah.
Kalau di awal cirinya ada kata ini, itu, dan tersebut. Kita cek dari kegiatan tersebut. Kalimat keduanya ternyata ada kata tersebut. Berarti kalau begitu kalimat utamanya di awal nih kawan-kawan. Kalau kalimat utama ada di awal, berarti gasut juga ada di awal. Bertanya membuat seorang memiliki kepekaan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Berarti kita bisa mengetahui segala hal yang tidak diketahui. Wrong. Bertanya digunakan dalam situasi kehidupan. Wrong. Bertanya menentukan siswa dapat menyerap materi pelajaran. Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Kira-kira C atau D nih? Lihat. Lanjut lagi. Siswa melakukan kegiatannya sebagai proses memahami materi secara utuh. Jadi, di sini juga ada kata jadi nih. Jadi, oleh sebab itu, berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Ada kata jadi juga di sini, hati-hati kawan-kawan ya. Berarti kalau begitu nih, berbagai manfaat. Jadi berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Bertanya menekan siswa dapat menyerap materi pelajaran. Ini kurang nih. Jadi berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Dalam segala aspek kehidupan kita bisa melakukan kegiatan bertanya. Siswa di sekolah bertanya kepada tentang Oke. Jadi yang paling tepat itu yang D kawan-kawan ya. Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Ada di simpulan nih. Berarti ada di akhir ya, bukan sorry. Ada jebakan Batman, berarti kalau begitu di sini hati-hati ya. Karena kalimat utama nggak ada di option. Nih. Berarti kawan-kawan harus memilih yang D. Bertanya membuat seorang memiliki kepekaan terhadap peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Berarti kalau begini ini awal dan akhir campuran ya. Di awal ada, di akhir ada, campuran berarti kalimatnya. Manfaatnya ini tersirat gitu di sini di tengah ya. Berarti ini campuran kawan-kawan ya. Sorry bukan di awal ya. Karena ada dua di sini, ada kata jadi osi kan gitu ya gitu. Ada simpulan kan gini. Jadi simpulan kan. Berarti berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya gitu kawan-kawan ya. Next. Remaja harus mendapat pendidikan karakter agar mereka tidak terjerumus pada hal negatif. Melalui pendidikan karakter, remaja dibentuk menjadi remaja berakhlak mulia, kreatif, percaya diri, peduli terhadap sesama, dan santun. Jadi, pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Remaja perlu memiliki sikap toleransi terhadap sesama manusia. B. Pendidikan karakter bentuk remaja yang berprestasi. C. Pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Remaja perlu memiliki sikap ngasih. Lagi-lagi ini. Di sini ada kata jadi lagi. Kalau kata jadi lagi, berarti ini kan sama dengan osi oleh sebab itu, atau oki oleh karena itu, atau dede dengan demikian. Intinya ada kata simpulan. Kalau di akhir kalimat ada kata simpulan, berarti ini menandakan bahwa kalimat utama ada di akhir. Ya betul, di belakang, di akhir. Ya udah, berarti jawaban gasutnya juga ada di akhir. Mana? Pendidikan karakter sangat penting bagi remaja, berarti cek. Pendidikan karakter sangat penting bagi jawaban apa itu yang C, begitu kan ya. Hati-hati ya kawan-kawan, karena di sini kebetulan kalau ini tidak ada ya. Tidak kata ini itu enggak ada. Berarti ada di akhir. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan kalimat utamanya ada di tengah ya, atau di campuran. Nih, contoh kayak gini. Pemakaian masker dan penataan protokol kesehatan pada era pandemi menjadi prioritas utama. Penyebaran virus corona yang makin hari makin memprihatinkan membuat kita makin waspada. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memakai masker dan menaati protokol kesehatan nih. Kayak tadi nih, ini ada di akhir, di belakang. Kemudian pemakaian masker dan penaatan protokol kesehatan pada era pandemi menjadi prioritas utama. Ini ada di akhir. Kalimat utamanya adalah oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk memakai masker dan menaati protokol kesehatan. Ini kalimat utamanya di sini ya, Nih. Gagasan utamanya adalah pemakaian masker dan penaatan protokol kesehatan adalah hal yang terpenting. Jadi ada di awal juga, di prioritas utama sama di ini. Digabung gitu kawan-kawan ya. Kenapa? Karena ini makin hari memprihatinkan buat kita makin waspada penyebaran virus corona ya. Jadi ada di awal, ada di akhir ada, maka campuran ini. Jadi kalau nggak ada di optionnya itu ya udah, ini berarti kawan-kawan ya. Gitu intinya sih. Kalau di kalimat ini kan penekanan dari kalimat pertama, berarti ada di awal juga gitu. Kalau ada di awal juga, kemudian di akhir ada, di awal ada, di belakang ada, maka kita pakai campuran. Kenapa? Karena campuran itu awal ditambah akhir. Gitu.
Berarti awal ditambah akhir kita buat simpulan. Pemakaian masker dan penataan protokol kesehatan adalah hal yang terpenting. Kesehatan penting kan ini, gitu kawan-kawan ya. Jadi kita simpulkan gitu antara awal dan akhir dijumlahin gitu kawan-kawan ya. Kayak soal yang tadi itu mana ya, banjir, lumpur, bukan beberapa penyakit muncul karena lingkungan kotor di akhir ya. Kunci utama persen Spanyol di awal, letak taman nasional di awal, berbagai manfaat. Nah kayak ini tadi ya, tersebut ada, kemudian jadi ada simpulan tersebut kan inti dari kalimat utama yang ada di awal, cirinya ya. Jadi itu kalau ciri kalimat utamanya ada di akhir. Nah, di awal ada, di akhir ada, maka gunakan campuran awal dan akhir. Apa? Berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya gitu ya. Kebetulan ini ada di akhir ya, ini di akhir. Karena kebetulan ini kalimatnya sama dengan ini. Jadi bisa juga nanti berbagai manfaat bisa kita peroleh dengan bertanya. Sehingga misalkan kepekaan terhadap membuat seorang memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Kalau lebih panjangnya gitu, kebetulan ini hanya sampai segini gitu kan ya. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu studikan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit mengatasi kesulitan yang dapat kawan-kawan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS tahun 2021 ini. Di samping usaha maksimal dan rajin dan rutin agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa gitunya kawan-kawan. Intinya dari GASWUD, gagasan utama itu ada di kalimat utama. Kalimat utama ada di awal, ada di akhir, itu belakang, dan ada di campuran. Campuran itu awal ditambah akhir, belakang ya. Awal kalau ada kata ini, itu, dan tersebut ya, tersebut. Atau penegasan juga, bisa penegasan dari kalimat. Jadi cek kalimat keduanya gitu, penegasan. Kalau kalimat keduanya ada kata ini, itu, tersebut, dan kemudian penegasan, berarti tersirat, berarti dipastikan itu kalimat utamanya ada di awal, maka GASWUD-nya pun ada di awal. Kalau kalimat utamanya ada di akhir, itu cirinya dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, yang sifatnya kesimpulan, maka bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya ada di akhir gitu, dan GASWUD-nya pun ada di akhir. Nah, kalau di awal ada, di akhir ada, maka gunakan yang ini gitu ya. Gitu kan? Adzen? Bidap, izin man.